Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang akan terus memimpin kita, Tuhan yang terus membentuk kita, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama datang, duduk, berdiam diri di hadapan-Mu. Kami rindu sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh Tuhan yang boleh berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami boleh makin mengerti akan maksud Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami yang harus kami jalani sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mulai memasuki satu kitab yang baru, yaitu Bilangan. Mari kita membacanya di dalam Bilangan pasal yang pertama. Kita tidak membaca di dalam seluruh pasal ini. Kita akan hanya membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kemudian kita melompat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Ayat 17. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Bilangan pasal yang pertama tadi, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan sebuah sensus penduduk kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak orang Israel yang sanggup untuk berperang. Maka ketika sensus itu dilakukan, ada syarat atau kategori yang sangat jelas yang ditentukan, yaitu hanya laki-laki yang berusia 20 tahun dan yang sanggup untuk berperang. Maka ketika sensus itu dilakukan dan dihitung, maka hasilnya menunjukkan satu angka yang sangat menakjubkan, yaitu sebesar 603.550 orang. Dan ini sesungguhnya menunjukkan sebuah kekuatan militer yang sangat besar yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika nanti mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang tinggal di tanah perjanjian. Nah, mungkin timbul sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa Tuhan mengizinkan bahkan menyuruh Musa untuk melakukan sensus tersebut? Bukankah kita mengetahui bahwa ketika Daud melakukan sensus untuk menghitung jumlah pasukannya, kita bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal 24 dan juga 1 Tawarik pasal 21. Justru di situ Tuhan murka. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa? Dia adalah Allah yang sanggup mengalahkan apapun dan siapapun. Dan bahkan Tuhan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa itu tanpa pertolongan siapapun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah dengan 603.550 orang bagi Tuhan menunjukkan tanda bahwa bangsa Israel ini sudah siap untuk berperang? Dan dengan demikian, bangsa Israel bisa mengandalkan kekuatan militernya saja? Tentu saja tidak. Hal ini mau mengajarkan kepada bangsa Israel, supaya ketika mereka memiliki jumlah tentara yang begitu besar dan siap untuk berperang, maka disitulah mereka belajar untuk mengenal realitas dan pribadi Allah, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan militer yang besar. Oleh sebab itu, mereka jangan melupakan untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa melihat perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa orang manakah ketika mau mendirikan menara, dia tidak duduk dahulu untuk menghitung anggarannya, biayanya. Atau di sana dikatakan, raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, dia tidak duduk dahulu, kemudian dia mempertimbangkan, lalu dia mulai menghitung, apakah dengan 10.000 orang dia sanggup untuk menghadapi lawan yang mendatang, yang menghadapi dia dengan tentara sejumlah 20.000 orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti sanggup untuk memenuhi segala keperluan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang kita gumulkan. Tuhan juga adalah Tuhan yang sanggup untuk mendatangkan sebuah kemenangan bagi kita, bahkan tanpa pasukan yang besar, pasukan yang besar. Sebab Tuhan kita adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Akan tetapi, apakah ketika kita bergumul, kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Tuhan sanggup untuk melakukan intervensi di dalam hidup kita. Tuhan sanggup untuk menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya, dan bahkan melakukan mujizat di dalam hidup kita. Supaya justru disinilah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak terbuai, kita tidak menjadi orang yang lemah secara kerohanian. Dan biarlah ketika berdasarkan dua ilustrasi yang ada di dalam Injil Lukas tadi, di situ kita boleh belajar bahwa Tuhan mau supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, memahami akan realitas pribadi Allah kita yang maha besar, yang maha dahsyat itu. Sehingga disitulah kita selalu belajar untuk mempersiapkan diri kita, belajar untuk merendahkan diri kita, belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan kita, sehingga melalui kejadian peristiwa di dalam hidup kita, maka disitulah kita pun juga boleh melihat ketika bangsa Israel menerima 10 tulah itu, maka disitulah mereka selalu melihat kebaikan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, tiang awan dan tiang api yang terus selalu menyertai bangsa Israel. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel yang memiliki pasukan yang begitu besar itu, 603.550 orang itu, apakah ketika kita juga mempunyai kekuatan, kehebatan, kita selalu mengandalkan diri kita? Ataukah sebaliknya, dengan kekuatan, kehebatan, kepintaran yang kita miliki, justru di situ kita selalu belajar untuk merendahkan diri kita, mengandalkan akan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi sebuah realitas hidup itu, kita tidak didinamobokan, kita tidak menjadi lemah secara kerohanian, melainkan justru hidup kita adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, boleh mengingatkan kita, supaya kita boleh selalu bersandar penuh hanya kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami. Seringkali ya Tuhan, ketika kami merasa hebat, ketika kami memiliki segala sesuatu, kami lupa untuk mengandalkan Tuhan.
Kami justru cenderung untuk menjadi tinggi hati, kami cenderung melupakan Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini sekali lagi menyadarkan kami. Biarlah segala talenta yang kami miliki, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sekali lagi ya Tuhan, kami tetap membutuhkan pertolongan-Mu. Kami tetap membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab tanpa anugerah Tuhan, kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang terus menopang kami ketika kami menghadapi berbagai macam kesulitan. Biarlah kami selalu ingat, ada Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan yang selalu memimpin kami, menuntun kami, membentuk kami. Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh semakin selalu mengandalkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Amin.